Puji nama Tuhan, Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sekalipun saya akan menekankan di dalam ayat yang keempat. Tapi saya rindu agar kita membaca keseluruhan dari Mazmur pasal yang ke-27 ini. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, Mazmur 27, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Di mana kita melihat pemazmur, dalam hal ini Daud, dia mengalami masa-masa di mana dia yakin bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatannya. Tuhan itu adalah kekuatan bagi dia. Tetapi di samping saat-saat yang berkemenangan yang dialami oleh Daud, dia juga mengalami masa-masa di mana dia mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, ada musuh-musuh yang bangkit menyerang dia, yaitu saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Kita tahu Daud itu adalah satu pribadi yang luar biasa, di mana dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan-peperangan. Tetapi ada orang-orang yang mengkhianati dia. Bahkan anaknya sendiri pernah memberontak terhadap dia. Bahkan penasehatnya, Ahitofel, pernah mengkhianati dia. Banyak orang mengkhianati dia. Tetapi di dalam situasi yang seperti ini, baik kemenangan demi kemenangan yang dialami bersama-sama dengan Tuhan, demikian juga di saat-saat dia dikhianati, di saat-saat dia diserang oleh orang-orang kepercayaannya, tetapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam ayat yang keempat, dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Apapun boleh terjadi dalam kehidupan Daud, tetapi satu hal, kehadiran Tuhan. Saya membaca dalam John Wycliffe komentari, ini berarti dia mengalami atau dia merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu yang membuat dia bisa mampu menghadapi orang-orang yang memusuhi dia. Dan kehadiran Tuhan itu juga itu dinyatakan ketika dia berada di bait kudusnya Allah. Ketika dia berada di bait Allah, di situ dia merasakan ketentraman, dia merasakan ketenangan, dan dia mengalami kekuatan demi kekuatan. Demikian juga dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup pada zaman modern ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus telah mati. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dari kematian. Dia telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia telah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Sehingga dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan kita lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan adalah terang kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada juga hal-hal yang harus kita terima dalam hidup ini. Ada penderitaan, ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang menganiaya kita. Seperti yang dialami oleh Daud, kita juga mengalaminya pada hari-hari ini. Sekarang bagaimana sikap saya dan saudara? Mari kita bersikap seperti Daud bersikap. Semua boleh memusuhi kita, tetapi kehadiran Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata bahwa dia perhadapkan kepada kita jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Dan jalan yang lebar itu banyak orang yang menempuhnya. Jalan sedikit banyak orang yang memilihnya. Saya mau sampaikan kepada kita, marilah kita memilih jalan yang sempit. Sekalipun jalan yang sempit ini mungkin ada penderitaan, ada penganiayaan, tetapi yang penting Yesus bersama-sama dengan kita. Dibandingkan dengan jalan yang lebar, tanpa penderitaan, tanpa penolakan, tanpa penganiayaan, tetapi tanpa Yesus, maka kita akan mengalami kejatuhan. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka kita akan mengalami ketenangan, ketentraman. Kita akan mengalami damai sejahtera. Itulah yang akan kita alami pada hari-hari ini. Untuk itu, biarlah dalam hati saudara ada kerinduan yang mendalam untuk selalu mengundang Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Biarlah dalam hidup saudara punya kerinduan untuk bertemu Tuhan, mencari Tuhan, dan kita selalu berada di dalam bait yang kudus, yaitu gereja. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadikan untuk beribadah, baik berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Karena dengan kita mau beribadah kepada Tuhan, berada di hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami ketentraman dan kemenangan. Saya percaya itu akan kita alami pada hari-hari ini. Untuk itu, mari kita terus mencari Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Maka sekalipun kita berjalan dalam jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan yang penuh dengan bahkan penganiayaan, penolakan, tetapi bersama-sama dengan Yesus, kita pasti bisa. Kita pasti akan mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Sama seperti yang dialami oleh Daud, kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan takut, jangan menyerah, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Hamba berdoa kiranya kami dikuatkan oleh firman Allah ini, dan kami dengan pertolongan Roh Kudus akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.